Jemaat, mari kita semua berdiri, bersama-sama kita nyanyikan pujian Ku Punya Pencipta. Amin, haleluya, puji Tuhan. Punya pencipta, Dia bentuk hatiku, seluruh dunia ada, aku di tangannya. Ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemanapun pergi. Kita nyanyikan ini pujian dari atas lagi. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ku punya pencipta, Haleluya. Dia bentuk hatiku, Amin, 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 amin. dunia ada, aku di tangannya. Punya Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemanapun pergi. Tahu namaku. Haleluya. Kau namaku, Dia tahu pikiranku, Dia tahu Amin, 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 puji Tuhan. Ku punya pencipta. Amin, glory. punya pencipta, Terima kasih Tuhan. Dia bentuk hatiku, seluruh dunia ada, aku di tangannya. Ku punya Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
kasih Tuhan, kami punya Bapa seperti Engkau. Haleluya, glory, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Iriandi maju ke depan untuk berdoa. Tahu namaku, datang pikiranku, nyata firman-Mu, dan dengar doaku, dan dengar Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat hari haleluya ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa Puji berkumpul Tuhan. Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya urapan Roh Kudus-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu saudara-saudara kami yang masih di perjalanan Ya, Engkau Tuhan. tibakan di tempat ini Tuhan. Biar mereka boleh bersama-sama dengan Puji kami Tuhan. beribadah, Haleluya. memuji mempermuliakan nama-Mu. Mengurambi hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan pada saat sore hari Puji ini. Tuhan. Memberkati mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami boleh bersuka cita, Amin, amin. memuji, memuliakan nama-Mu. Segala puji, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah sore hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Bersama-sama kita akan nyanyikan pujian pengharapanku. yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh
dosaku, ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus, Dia harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita nyanyikan pujian Aku Berjalan Tanpa Beban. Haleluya. Aku berjalan tanpa beban, semua sudah diselesaikan oleh darahnya. Ku ditebus dari dosa, tak ada lagi beban. Bukan oleh kebenaranku, amin. Bukan oleh kebenaranku, haleluya. Aku dapat berdiri tegak, tapi hanya oleh anugerahnya yang besar. Aku berjalan tanpa beban. Aku dikasihi, aku dikasihi, aku dilindungi, aku dilindungi, aku dipelihara, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, amin, amin, amin. Aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti, oh haleluya, mengapa Dia baik padaku. Amin, amin, amin. Hanya satu hal yang dapat diceritakan, aku berjalan tanpa. Haleluya, kita mulai dari atas lagi. Puji Tuhan. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya, semua sudah diselesaikan. Puji Tuhan. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa, tak ada lagi penghukuman. Bukan oleh kebenaranku, oh puji Tuhan, aku dapat berdiri tegak, tapi hanya oleh anugerahnya yang besar. Aku berjalan tanpa, aku dikasihi, haleluya, amin. Aku dikasihi, aku dipelihara, pelihara oleh kuasa-Nya. Oh, aku dikasihi, amin, amin, amin. Aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti, amin, puji Tuhan. Mengapa Dia baik padaku, glory Tuhan, amin, haleluya. Hanya satu hal yang dapat diceritakan,
berjalan dan hanya satu hal, haleluya, puji Tuhan. Hanya satu hal yang dapat kuceritakan. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban, puji Tuhan. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya. Jemaat silakan duduk. Kita akan nyanyi pujian lama yang sudah lama tidak pernah dinyanyikan di gereja kita. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini pasti binasa. Ini pasti binasa. Cintanya Tuhan kekal selamanya. Kekal selamanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dunia ini pasti binasa. Pasti binasa. Cintanya Tuhan kekal selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini berubah-ubah. Cintanya Yesus kekal. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini berubah-ubah. Cintanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin, amin, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, dunia ini berubah-ubah. Cintanya Tuhan kekal selamanya. Lebih enak nyanyi lagu ini kalau kita semua berdiri ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Mari jemaat kita berdiri. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini berubah-ubah. Cintanya Yesus kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini berubah-ubah. Cintanya Tuhan. Pria saja, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berubah-ubah. Cintanya Yesus. Wanita saja Tuhan Yesus. Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini berubah-ubah. Cintanya Yesus. Semua nyanyikan pujian ini, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, dunia ini berubah-ubah. Cintanya Yesus. Sekali lagi, haleluya, amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, dunia ini berubah-ubah. Cintanya Yesus. Dunia ini berubah-ubah. Dunia ini berubah-ubah. Cintanya Yesus. Dunia ini berubah-ubah. Dunia ini berubah-ubah. Cintanya Yesus kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari hamba Tuhan dari Bogor, silakan.
Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh ada, berbuat bakti kepada Tuhan sore hari ini. Dan kalau saya perkenalkan nama saya, sebenarnya sudah berapa kali ya saya kesaksian, tetapi puji Tuhan, mungkin ada yang belum kenal, ya, nama saya Pendeta Herman Tulango, yang kami Tuhan percayakan di daerah pelayanan di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ya, jadi puji Tuhan, saya mau saksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam pelayanan, walaupun di dekat-dekat pelayanan kami itu sebenarnya ada gereja-gereja yang besar, tetapi Tuhan boleh percayakan jiwa-jiwa 2 tahun ini, terakhir ini, sebelum Pak Gembala kita dipanggil Tuhan, itu di situ jiwa-jiwa Tuhan boleh percayakan, walaupun belum banyak, tetapi pelayanan boleh kategori, saya boleh katakan kategori merintis, tetapi Tuhan tetap bekerja. Puji Tuhan, ya dengan jiwa yang ada tidak banyak, ada 22 jiwa. Dan Tuhan percayakan kepada kami di daerah yang sebenarnya, ya daerah Bogor ini kan seperti firman Tuhan berkata, kami ini seperti domba di tengah serigala, ya. Tetapi penyertaan Tuhan luar biasa bagi kami. Nah, tetapi ada pergumulan yang kami terus naikkan kepada Tuhan karena memang kami harus membutuhkan tempat ibadah yang kalau bisa agak lebih besar ya dari sekarang ini, karena tempat ibadah kami sekarang ini masih di rumah, ada ruangan, jadi mau bikin di situ. Doakan, bantu kami dalam doa karena ini proyek Tuhan. Kenapa? Karena ada satu anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dia berkata, dia berjanji kepada kami, ya, Pak Pendeta cari aja tanah, kalau sudah dapat tanah, ya kasih tahu ke saya, ya saya siap bangun gitu. Cuman itu dia katakan. Saya bilang, Tuhan, kenapa enggak sekalian aja dengan tanah dia beli, terus dia bangun gitu. Tapi ya mungkin ini menjadi kami harus bergumul gitu. Ya itulah yang kami lihat dalam pelayanan. Kategori merintis, tetapi ada hal-hal yang mungkin ya unik gitu, tetapi begitulah dalam pelayanan perintisan. Jadi puji Tuhan, sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, ibadah kami tetap muka dari ya, COVID-19 ini dimulai bulan Maret 2019 ya, 2020 ya. 2020. Nah, terus tetap muka, tetap dengan protokol kesehatan. Nah, puji Tuhan semua dalam keadaan sehat, tapi ibadah sekolah minggu belum. Gitu. Tapi anak-anak ya mereka 1-2 ya, ikut dengan papa mamanya, ikut ibadah itu saja. Itu kalau ibadah kami Sabtu ceria, gitu. Ibadah sekolah minggu. Nah, puji Tuhan. Di kesempatan yang bahagia ini kami minta bantu dalam doa karena ya sekali lagi saling mendukung dalam doa lebih luar biasa. Sini ada juga Om Edi, guru kami ya, guru saya angkatan 10 itu tempat ini tahun 97 98 itu. Ya, ada yang kami boleh katakan Kak Ruben ya, Kak Ruben. Nah, puji Tuhan, itu saja kesaksian dari kami, kiranya ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Dialah Segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Segalanya, besar kecil, korbankan pada
baru. Dialah segalanya, bagaimana kau? Dialah segalanya, haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, diberikan padaku menjadi baru. Dialah segalanya, bagaimana kau? Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh haleluya, lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin, amin, amin. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, haleluya, amin. Dialah segalanya, Dia bagi. Dialah segalanya, Dialah segala, besar kecil, glory, amin. Diberikan padaku menjadi baru. Dialah segalanya, segala, bagaimana kau? Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, amin, puji Tuhan. Glory, glory, glory. Baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu, haleluya. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, haleluya, haleluya. Baik, dicicip air madu. Sekali lagi seperti air madu, haleluya. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik, amin, 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 amin. Dicicip air madu, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip, haleluya. Dicicip air madu yang manis, haleluya, glory, haleluya, puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita tetap berdiri, darah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, amin. Haleluya Yesus. Glory, glory. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Amin, 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 amin Tuhan. Ku menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Darah-Mu Yesus, amin, puji Tuhan. Darah-Mu Yesus
sucikan. Darahmu Yesus bebaskanku, haleluya, amin. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Darahmu Yesus, amin, puji Tuhan. Darahmu Yesus sucikan. Darahmu Yesus bebaskanku, haleluya. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, haleluya. Ku dijadikan baru, puji Tuhan. Ku dijadikan baru, haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darahmu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, haleluya Yesus. Terima kasih. Dengan hormat Ibu Hudianti maju ke depan untuk berdoa. Darahmu Yesus sucikan. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, dijadikan baru. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat pertengahan ibadah ini kembali kami datang kepadamu Tuhan, dengan hati penuh ucapan syukur, dengan sukacita yang penuh, sebab Engkau melingkupi kami, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, dan Engkau bertahta di atas segala pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami yakin semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang tulus kami datang kepadamu. Dengan hati yang rindu dan memerlukan Engkau Tuhan, kami datang kepadamu pada saat sore hari ini. Biarlah kami boleh diisi oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita dalam kehidupan kami. Bahkan boleh menjadi nasihat di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan Engkau. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih untuk keberadaan kami semua pada saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami sudah diberkati. Oleh karena Engkau begitu mengasihi kami, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu sebentar yang akan membawakan sebagian kebenaran daripada firman-Mu, memberikan keberanian untuk menyampaikan kata-kata firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh ada, boleh masuk ke dalam hati kami, bertumbuh, berbuah-buah dengan lebatnya. Kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Yesus. Engkau menyembunyikan di belakang salib-Mu dan senantiasa menyempurnakan setiap pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami semua yang ada di sini pada saat ini boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Budiawan. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala. Saya sebutkan dengan hormat Ibu Melani Awondatu yang pada sore hari ini kembali berkenan memberi saya kesempatan kepercayaan untuk melayani jemaat dalam ibadat terakhir di bulan ini.
kita masih tetap pada tema sebab Dia hidup ada hari esok. Dan ayat pokok Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Tema dan ayat pokok ini diambil tepat pada saat kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bisa saya kombinasi tema dan ayat pokok ini menjadi satu kalimat yang lain mengatakan, Yesus yang bangkit sanggup menyediakan hari esokmu, atau kata Latin itu dipakai futurus, hari esokmu. Sesuatu yang belum jadi tapi pasti akan jadi. Dan kita yakin Tuhan sediakan hari esok yang baik untuk kita. Sekali lagi, Yesus yang bangkit sanggup menyediakan hari esokmu, futurus yang pasti. Sebab itu, pengharapanmu itu janganlah hilang. Kata pengharapan bagi kita orang percaya dipakai elpis, artinya kita merindukan, kita mengharapkan yang baik itu akan terjadi bagi kita. Kita merindukan hari esok kita, yang baik itu akan terjadi bagi kita. Firman Tuhan kita akan belajar mengerti kenapa Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, sanggup menjamin hari esok kita. Sekali lagi, kita belajar bersama untuk mengerti bahkan mengalami bahwa Yesus yang bangkit itu sanggup membuat hari esok kita itu baik. Kebangkitan Yesus dari kematian dapat dikatakan menjadi penentu dari seluruh kehidupan Kristen dengan ajaran-ajarannya. Jadi betapa penting kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu menjadi barometer, itu menjadi penentu dari seluruh kehidupan orang Kristen. Bahkan menjadi penentu dari ajaran-ajaran Kristen. Sebab di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14 mengatakan, jika Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka bagi hamba Tuhan yang membawa berita-berita itu akan menjadi sia-sia. Terlebih bagian terakhir, kepercayaan kita kepada Yesus itu pun akan menjadi sia-sia. Tetapi kita tahu pasti percaya kita kepada Yesus sampai hari ini tidak sia-sia karena Yesus itu sudah bangkit. Amin. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, ya sudahlah sia-sia. Tegak berdirinya iman Kristen itu didasarkan pada realitas dari kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus itu telah membuktikan sepintas bahwa kuasa maut, kuasa kematian sudah dikalahkan. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi tanda bahwa kuasa iblis sudah dihancurkan dan Yesus tampil sebagai pemenang. 1 Timotius pasal 6 ayat 16a mengatakan demikian. Yesuslah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kita lihat di depan bagian A. Dialah satu-satunya atau Yesus itulah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Sekarang kita melihat arti kata kebangkitan dulu. Kebangkitan atau bangkit. WJS Purwadarminta adalah penyusun dari
Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita kenal dengan KBBI. Seorang Purwadarminta di dalam Kamus Besar itu, dia mendefinisikan kata bangkit itu artinya bangun untuk hidup kembali. Sekali lagi, bangkit itu artinya bangun untuk hidup kembali. Sebab jangan kita berasosiasi selalu, bangkit itu selalu yang mati itu bangkit. Sebab di dalam ibadat kita saat ini, kalau hanya melihat kata bangkit, saya lihat saudara Ruben dalam puji-pujian, dia juga sudah bikin mujizat. Karena dia bisa membuat seluruh jemaat bisa bangkit. Dengan ajakan, mari kita bangkit berdiri. Luar biasa. Semua jemaat langsung bangkit berdiri. Tapi sayang sesudah itu duduk kembali. Sesudah duduk apalagi, mari kita bangkit berdiri. Nah, jadi bangkit itu artinya bangun dari tempat duduk. Kalau kita dalam posisi duduk. Kalau kita dalam posisi tidur, bangun dari tempat tidur. Itu bangkit. Nanti kita melihat lebih jauh. Kata bangkit berikutnya dikatakan kembali masuk kepada kehidupan yang penuh secara definitif. Jadi kalau Yesus disebutkan membangkitkan orang-orang mati, artinya dia menghidupkan. Manusia tidak ada yang bangkit. Yang bangkit hanya Yesus. Beda bangkit dan hidup. Sebab Alkitab katakan, Yesus itu yang sulung dari kebangkitan. Yesus yang sulung dari kebangkitan. Manusia yang pernah mati dan hidup lagi, bangkit itu disebut hidup. Beda hidup dengan bangkit adalah kalau Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati-mati lagi. Jadi orang yang bangkit dari kematian, dia tidak mati-mati lagi. Yesus yang bangkit, dia naik ke surga dan tidak pernah mati-mati lagi. Tetapi manusia-manusia yang dibangkitkan Yesus, bahasa lain di dalam Alkitab katakan, mereka itu dihidupkan kembali. Bahkan ada bahasa lain katakan, dibangunkan kembali. Mereka itu hidup, tapi sesudah itu mati lagi. Jadi jelas beda antara kebangkitan dan kehidupan kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan Yesus, Yesus pernah memproklamirkan dirinya. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25 dan ayat 26, kalau kita baca di situ, apa yang Yesus buat katakan tentang dirinya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kalimat terakhir Yesus tantang kepada mereka yang mendengar, khususnya murid-muridnya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya enggak murid-murid itu kepada Yesus bahwa aku itu adalah kebangkitan dan hidup? Kata kebangkitan artinya Yesus katakan, aku inilah yang akan membangkitkan orang-orang mati. Aku inilah yang menghidupkan mereka yang mati. Saya lebih senang katakan, Yesus itulah yang akan menghidupkan. Saya pernah kebaktian kaum pria, Bapak Guning pernah bersaksi, kalau anaknya di dalam pelayanan diberkati Tuhan dalam pekerjaan, sehingga pekerjaannya terus hidup, bertambah. Tapi rupa-rupanya
Kalau keadaan ini berjalan, ada rekan yang tidak suka ya, iri hati kalau lihat yang lain naik. Mereka cari akal bagaimana supaya yang bersangkutan itu bila perlu mati dari pekerjaan. Dan ada kesempatan pada saat pandemi COVID-19 sempat mampir kepada pribadi ini, itulah menjadi alasan. Sampai kenyataan dalam kesaksian Bapak, anaknya itu diberhentikan dari pekerjaan. Kata lain, mati. Dia sudah mati dari pekerjaan. Tetapi puji nama Tuhan, kita yang punya Yesus. Yesus katakan, percaya enggak kalau kamu yang sudah disebut tadi, lagi bekerja tahu-taunya di PHK mati. Tidak lagi bekerja. Percaya enggak bahwa aku sanggup hidupkan engkau dalam pekerjaan? Percaya enggak? Yang jelas Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Aku sanggup menghidupnya kembali. Dan belakangan saya dengar keluarga ini sudah berbahagia karena anak mereka sudah kembali hidup di dalam pekerjaan mereka. Maka kalau saya katakan, bila Yesus membangkitkan, atau kata aslinya dipakai kata anastasis, bila Yesus menghidupkan, itu artinya Yesus memulihkan masa lalu yang hancur. Jadi kalau kita yang mengalami masalah dalam pekerjaan, usaha dan sebagainya, lalu mati semua itu, bila saudara percaya Yesus sebagai kebangkitan dan hidup, artinya dia berkata, aku sanggup bangkitkan. Walaupun sudah mati, aku sanggup bangkitkan, asal percaya kepadaku. Dan kalau Yesus membangkitkan, menghidupkan, artinya dia memulihkan masa lalu yang hancur. Kedua, dan memberi makna hidup pada waktu sekarang. Dan yang ketiga, untuk menyediakan pengharapan yang pasti akan masa depan atau hari esok. Jadi kita bangga, kita punya Tuhan. Kita punya Yesus yang dia mengatakan dirinya. Dia itu kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya, walaupun dia sudah mati, dia akan tetap hidup. Ayat 26, saya harap bagi jemaat yang usahanya masih hidup, pekerjaannya masih hidup, semuanya masih hidup. Ayat 26 katakan, dan barang siapa yang hidup dan tetap percaya kepadaku, dia tidak akan mati selamanya. Amin. Saudara harus percaya, usaha saudara, toko saudara, pekerjaan saudara, kalau hari ini sedang hidup baik, biar ada COVID, tapi dia sedang hidup, Yesus mau katakan, kalau kalian tetap percaya kepadaku, COVID tidak akan mempengaruhi pekerjaanmu. COVID tidak akan mematikan pekerjaanmu. Karena ini jaminan daripada Yesus. Sekarang kita melihat suatu kisah nyata yang terjadi di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai dengan 44. Kita tahu cerita ini tentang seorang Lazarus. Berulang kali mungkin kita sudah dengar bagaimana kisah seorang Lazarus. Dia adalah adik dari 2 kakak perempuan. Tidak punya papa, tidak punya mama. 2 kakak perempuan, Maria dan Marta, hanya mengandalkan seorang Lazarus. Karena itu adalah harapan mereka. Tetapi apa yang jadi? Kita lihat di dalam ayatnya yang keempat. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 4. Setelah Yesus mendapat kabar Lazarus itu sakit.
Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Seringkali kita yang dengar firman dengan fakta lapangan, seringkali itu bertolak belakang. Kita dengar firman Tuhan, enak didengar. Tapi ada kalanya pengalaman kita tidak seperti kata firman Tuhan. Bagaimana saudara menyikapi? Masihkah saudara percaya atau tidak? Sekarang Lazarus dikatakan sedang sakit. Kedua kakak kirim berita supaya Yesus segera datang dan sembuhkan Lazarus yang sakit. Tetapi kata Yesus di sini jelas, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Tapi kita lihat berikutnya, ternyata memang Lazarus itu mati. Mana yang benar? Fakta atau kata Yesus? Nah, ini yang menjadi masalah dalam kekristenan kita. Yesus katakan, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Tetapi oleh penyakit itu, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus ambil posisi yang tepat. Supaya apa yang dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup, itu memang benar-benar bisa terjadi. Yesus sengaja berlambatan, dia tidak datang untuk menolong Maria dan Marta. Saudara mungkin ada dalam persoalan, saudara sudah berdoa, Tuhan, tolong saya punya masalah, tolong saya Tuhan. Doa saudara sudah Tuhan dengar, jawaban belum Tuhan berikan. Tapi lebih parah, keadaan yang sakit ini terus berkelanjutan, bahkan sampai dikatakan Lazarus itu mati. Lazarus itu mati. Ayat 11 sampai 15, coba kita lihat Injil Yohanes pasal 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagi kamu, supaya kamu belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini sakit hati ya. Kita anak Tuhan. Ada masalah. Kita berdoa. Tuhan tolong. Yesus sengaja berlambatan. Masalah menjadi parah, bahkan mati. Sudah mati, Yesus bilang, syukur. Nah ini masalah. Syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Salah satu poin, Yesus ingin mengajar kepada murid-muridnya. Supaya mereka percaya sesungguhnya, aku inilah kebangkitan dan hidup. Aku sanggup menghidupkan Lazarus yang sudah mati. Yesus tidak mau tahu persoalan dengan dua orang perempuan itu, Maria dan Marta. Menurut adat istiadat, budaya orang-orang Yahudi pada saat itu, bila laki-laki, entah kepala keluarga, entah saudara laki-laki, kalau meninggal, itu sama dengan kehilangan harapan. Pertama. Kedua, kehilangan jaminan. Ketiga, kehilangan rasa aman. Keempat,
kehilangan otoritas atau kewibawaan. Kelima, kehilangan warisan atau marga. Dan yang keenam, kehilangan masa depan. Dari 6 kehilangan ini jelas bagi Maria dan Marta itu suatu yang berat. Maka mereka itu melihat Yesus yang terlambat datang, mereka sangat kecewa. Mereka sangat kecewa dengan Yesus. Kenapa engkau tidak datang? Kalau engkau datang pada waktu itu, Lazarus tidak akan mati. Tapi sekarang engkau datang, Lazarus sudah mati. Mereka kecewa dengan Yesus. Maria hanya bisa menangis dan menangis. Tetapi tetap di mata Yesus yang dikatakan harapan yang hilang, jaminan yang hilang, rasa aman yang hilang, otoritas kewibawaan yang hilang, warisan warga yang hilang, masa depan yang hilang. Yesus katakan, gak usah khawatir. Aku sanggup hidupkan kembali. Yesus tidak terlalu khawatir. Tapi kita memang khawatir. Amin. Sekarang ada penyakit baru. Penyakit susah tidur. Amin. Banyak orang sekarang. Dulu orang-orang yang tingkat atas tidurnya nyenyak. Sekarang tingkat atas kebanyakan susah tidur. Dengan ada pandemi ini, mereka susah tidur. Bahkan saya dengar satu cerita. Ada satu keluarga masih punya uang 20 M di bank. Masih 20 M. Tapi suaminya sudah susah tidur. Susah tidur. Ditanya kenapa? Kalau tadi sebelum ada pandemi, 20 M setiap tahun bertambah. Tapi dengan ada pandemi ini, 20 M tidak bertambah. Tetapi justru setiap tahun dia berkurang. Sudah khawatir. Takut akan hidup. Takut akan masa depan. Tapi yang lebih parah, lebih tragis. Itu ketakutan mati sampai kepada anak usia kecil. Sebab ada anak usia 10 tahun. Setiap malam dia susah tidur. Dia menangis, dia menangis. Ditanya orang tua, kenapa? Dia tidak mau kasih tahu. Kenapa dia tidak mau kasih tahu? Akhirnya dia kasih tahu. Saya takut mama, papa mati. Saya takut mati. Ini wajar. Semua manusia takut mati. Tetapi mari kita belajar di dalam firman Tuhan. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Bagi seorang Lazarus, tidak susah. Sudah 4 hari mati. Bagi keluarga katakan, sudah terlambat. Bagi Yesus, tidak pernah terlambat. Amin. Bagi Yesus, tidak pernah terlambat. Maka Yesus tanyakan, di manakah kalian baringkan dia? Baringkan artinya tidurkan. Yesus tidak tanya, di manakah dia kamu semayamkan? Di manakah dia kamu tidurkan? Karena aku akan membangunkan dia. Persoalan seberat apapun juga kita, di mata Yesus itu hanya tidur, tidak berat. Maka kalau saudara percaya Yesus, tidak susah Yesus menghidupkan kembali. Maka saat mereka tunjuk, Yesus itu tunjuk kubur. Waktu mereka tunjuk kubur, dikatakan, maka menangislah Yesus. Itu ayat paling pendek dalam Alkitab. Yohanes pasal 11 ayat 35. Kalau ayat ini tidak bisa dihafal memang sudah parah. Maka menangislah Yesus. Kenapa Yesus menangis? Yesus dipaku, dia tidak pernah menangis. Yesus disiksa, dia tidak pernah menangis. Yesus dicambuk, dia tidak pernah menangis. Tetapi aneh, di manakah dia kamu baringkan? Yesus, lihat, maka menangislah Yesus. Sakit hati Yesus. Karena Yesus bilang, itu Lazarus harapanmu
Tidak mati, cuma tidur. Kenapa kalian kuburkan? Berarti kalian itu sudah tidak punya lagi pengharapan. Aku ini sudah katakan, Lazarus tidak mati. Lalu dia cukup berkata, sesudah sampai dikubur, Lazarus, keluar! Aneh, 4 hari sudah bangke, tapi dia bisa hidup kembali. Dia bisa keluar dari kubur walaupun dalam keadaan terikat. Dia bisa keluar, dia jalan keluar. Itulah Yesus kita. Aku kebangkitan dan hidup. Contoh yang kedua, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Nah, di sini kisah hampir mirip. Yang mati juga anak muda. Cuma bedanya, anak muda ini anak satu-satunya dari seorang janda. Kata janda itu bahasa Ibrani pakai kata kera, yang artinya kosong. Jadi kalau janda tempo dulu itu, kera artinya kosong. Dia sudah tidak punya apa-apa. Karena janda tempo dulu susah bekerja. Yang bekerja hanya kaum pria. Dia tidak ada apa-apa. Sekarang janda ini yang dia punya hanya 1 anak laki-laki. Dan kepada anak ini dia sudah taruh harapannya. Dia sudah taruh harapan hari esoknya. Tetapi apa yang jadi? Ini anak muda ini dikatakan mati. Harapannya mati. Ibu ini hanya menangis. Tetapi puji akan nama Tuhan. Saat harapannya akan dikuburkan. Sampai di pintu gerbang Nain. Ketemulah Yesus. Yesus lihat itu janda yang sedang menangis. Dia berkata kepada janda itu, coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14, 15, atau ayat 3. Lukas ayat 13. Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan, kata Latin itu misericordia. Artinya memiliki kepekaan dalam hati. Bila melihat orang susah, turut rasa susah. Masih koma. Lihat orang susah, turut rasa susah. Lalu ada kemampuan untuk melenyapkan kesusahan dari orang itu. Itu misericordia, belas kasihan. Beda dengan kita. Seringkali lihat orang susah malah katakan, rasain lo, tahu rasa lo. Nah itu aneh. Yesus punya belas kasihan. Dia lihat janda ini yang sedang menangis karena harapannya sudah mati. Dia berkata kepada janda itu, jangan menangis. Ibu, jangan menangis. Kata lain, aku sanggup memulihkan harapan hari esokmu yang sudah mati itu. Ayat 14, 15. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Cukup dengan kata-kata atau firman. Bagi Yesus tidak susah. Cukup dia berkata, bangkitlah. Ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Betapa mudah Yesus menghidupkan harapan hidup bagi kita untuk hari esok. Amin. Begitu mudah. Tetapi apa yang jadi? Matius pasal 16. Kalau kita lihat di dalam catatan ayat 21, Matius pasal 17 ayat 23, Matius pasal 20 ayat 19,
Yesus katakan, anak manusia harus mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Anak manusia harus mati. Saya rasa masyarakat Yahudi yang 3,5 tahun, Yesus selalu membuat mujizat-mujizat. Semua penderitaan-penderitaan orang, Yesus ambil. Semua kematian-kematian, Yesus hidupkan. Betapa senang mereka waktu itu. Punya Yesus. Semua pengobatan, semua mujizat gratis, tidak bayar. Tidak usah pakai BPJS lagi, amin. Datang kepada Yesus, langsung sembuh. Tidak ada nomor antre, langsung sembuh. Sekarang Yesus mati. Masihkah ada harapan? Yang jelas, murid Yesus pertama yang hilang harapan hari esok. Seorang Petrus, waktu panggilan Yesus kepada dia, tinggalkan jala itu, karena aku akan membuat engkau menjadi penjala jiwa untuk hari esok. Engkau jadi penjala jiwa, tapi sekarang belum jadi penjala jiwa, Yesus sudah mati. Petrus mulai pikir, kalau ada Yesus enak, makan ada, semua ada, tinggal ikut Yesus, bangga dengan Yesus. Sekarang Yesus sudah mati, makannya dari mana? Maka Injil Yohanes pasal 21, Petrus katakan kepada teman-teman, aku mau kembali menjala ikan. Teman-teman bilang, ayo kita sama-sama kembali lagi kepada hidup tempo dulu. Yesus mati telah memukul harapan bagi murid-muridnya. Tetapi puji akan nama Tuhan, pada hari ketiga Yesus sudah katakan, anak manusia akan mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Kebangkitan Yesus jelas memulihkan harapan bagi Petrus dan terbukti dia menjadi penjala manusia. Tetapi kita belajar lebih jauh. Kenapa Yesus yang bangkit itu? Sebab dia hidup ada hari esok. Dia hidup ada hari esok. Apakah Yesus sanggup menjamin hari esok kita? 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 21. Petrus pasal 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saya senang dengan kata Yesus yang telah mati dari antara orang mati, lalu Allah memuliakannya. Beda dengan Yesus yang masih hidup. Yesus yang masih hidup, pelayanan untuk membangkitkan hanya untuk di daerah Yahudi sana. Tetapi Yesus yang mati dan bangkit, pelayanan membangkitkan makin meluas sampai di Cianjur sini. Amin. Sampai di muka bumi. Yesus bekerja. Dan dikatakan tadi, Allah telah memuliakan dia. Kata memuliakan di sini artinya Allah membuat Yesus menjadi sangat hebat. Yesus mati dan bangkit. Dampaknya adalah Allah membuat Yesus menjadi sangat hebat. Allah membuat Yesus menjadi sangat berkuasa. Dan Allah telah mengangkatnya di atas segala sesuatu. Kebangkitan Yesus telah membuat dia menjadi sangat luar biasa. Kita pindah kepada Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 22 bahagian A. Ayat 19 sudah menjadi ciptaan lagu dari Bapak Gembala. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati
dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 21 bahagian A. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan sampai dalam dunia yang akan datang. Nah saudara, kita mulai ayat 20. Ayat 20, kembali ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan di surga. Saya dari kecil ya, paling senang dengar lagu ini. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya suka bingung. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa tuh kayak apa sih? Apa artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa? 1 Petrus pasal 3 ayat 22 masih sama. 1 Petrus pasal 3 ayat 22. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, arti kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga itu sama artinya Dia dijadikan Raja atas segala langit dan bumi. Sesudah Yesus mati, Dia dimuliakan, Dia dibuat menjadi sangat luar biasa, Dia dibuat sangat berkuasa, Allah telah mengangkatnya di atas segala sesuatu. Dan kini Allah mendudukkan Yesus di sebelah kanan. Artinya menjadikan Yesus itu Raja di atas langit dan bumi. Sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, Dia sudah katakan, Matius pasal 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Luar biasa. Kebangkitan Yesus telah membuat Dia menjadi luar biasa. Sehingga dapat dikatakan, Yesus itu mempunyai kuasa lebih tinggi dari semua pemerintah. Yesus mempunyai kuasa lebih tinggi dari penguasa dan kekuasaan. Kuasa nama Yesus jauh lebih berkuasa dari semua nama yang disebut di surga ataupun di bumi. Kita lihat ayat bantu Filipi pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam berikut, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sebelum Dia mati, Dia sudah katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ada kuasa di dalam Dia yang bisa menghidupkan yang mati. Tapi hebatnya,
sesudah dia mati dan dia bangkit kembali, kuasa diberikan kepada Yesus lebih dahsyat pada waktu dia hidup di bumi. Kuasa inilah yang dapat saya katakan bisa menjamin bagi kita orang yang percaya kepadanya. Kuasa inilah yang sanggup membuat kita punya jaminan akan hari esok yang pasti. Kita punya harapan untuk hari esok. Kita kembali kepada Efesus 1 ayat 19. Lagu ciptaan Bapak Gembala. Saya suka renungkan lagu ini. Seperti apa sebenarnya ayat-ayat itu. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bila saya bandingkan dengan terjemahan Yunani. Sekali lagi ayat ini, bila saya bandingkan dengan terjemahan Yunani, ada lebih baik dia katakan, betapa luar biasa besarnya. Betapa luar biasa besarnya kuasanya kepada kita orang-orang percaya. Sesuai dengan perwujudan kekuatan kuasanya. Kita coba telaah di dalam ayat ini. Saya senang dikatakan, betapa luar biasa besar kuasanya bagi kita orang-orang percaya. Nah, kata percaya kita belajar. Sebab ada kata percaya dalam kata benda, iman atau pistis. Ada kata percaya dalam kata kerja, pisteuo, yang artinya mempercayakan. Banyak orang Kristen hanya sebatas percaya dalam kata pistis. Saya percaya Yesus hebat. Itu titik. Saya percaya Yesus itu hebat. Tapi dia tidak lanjut kepada pisteuo, kata kerja. Kalau percaya Yesus hebat, kata kerja itu artinya, coba kalau kalian punya persoalan, percayakan itu kepada Yesus. Supaya dia selesaikan. Percayakanlah masalah. Yesus sangat kecewa kalau saudara menyebutkan umat-umatnya, khususnya anak-anak Allah. Tetapi persoalan anak-anak tidak serahkan kepada Bapa. Itu Bapa pasti kecewa. Saya katakan tadi, anak 10 tahun yang susah tidur. Orang tuanya kecewa. Tanya, kenapa kamu susah tidur? Nggak mau kasih tahu. Kenapa kamu susah tidur? Tidak mau kasih tahu. Akhirnya dia kasih tahu. Saya takut mati. Saya takut papa dan mama mati. Karena dia melihat itu berita-berita tentang COVID. Maka setelah anak ini kasih tahu persoalan kepada orang tua itu senang. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasa besar kuasanya kepada kita orang-orang yang percaya, pisteuo, yang mempercayakan persoalan masalah kita kepada Tuhan. Saat saudara percaya Yesus yang sudah mati dan bangkit, dia akan menjamin hari esok saudara. Dia tetap membuat engkau punya pengharapan. Bila ada masalah, jangan cuma katakan, saya tahu engkau hebat Tuhan, saya percaya engkau hebat, terima kasih Tuhan. Yesus kecewa. Di dalam Matius pasal 16 saja, baru khawatir Yesus katakan, serahkanlah khawatirmu kepadaku, karena aku peduli engkau. Baru khawatir. Itu Yesus mau. Pisteuo. Serahkan. Jangan cuma percaya aku hebat. Serahkanlah khawatirmu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai sore hari ini, adakah yang masih khawatir? Saya belum kena COVID. Bagaimana kalau saya kena? Bapak Yonatan sudah bersaksi hari Rabu. Dan saya bisa katakan, waktu saya kena COVID, saya tidak merasa terlalu takut ya. Saya tidak takut. Di rumah sakit, saya rasa saya tidak kena COVID.
Walaupun dirawat demikian, yang saya tahu di rumah sakit itu, saya dalam kesendirian. Saya mengalami persekutuan yang manis dengan Tuhan. Setiap malam saya bisa berdoa dalam kesendirian. Dan saya menikmati berkat. Justru di dalam COVID, saya mendapat berkat. Saya bisa mengetahui apa yang Tuhan mau dalam diri saya. Apa yang saya harus buat kepada Tuhan. Selama di rumah sakit, saya bisa belajar mendengar suara Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sedang dilanda COVID, gak usah takut. COVID itu hanya untuk saudara istirahat sebentar. Amin. Dari pekerjaan istirahat aja. Dan di dalam istirahat, saudara buatlah hubunganmu dengan Tuhan baik. Nanti saudara akan lihat, justru orang takut itu COVID. Tapi kalau COVID datang pada saudara waktunya, saudara serahkan, Tuhan, inilah masalah saya COVID. Bersekutulah engkau dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat betapa besar kuasa-Nya bagi kita yang percaya kepadanya. Sesuai dengan perwujudan kekuatan kuasa-Nya. Sesuai perwujudan, wujud. Tadi sudah dikatakan. Wujud bentuk kuasa yang diberikan kepada Yesus waktu dia bangkit. Nama di atas segala nama, lutut bertekuk lutut, dia diberikan kuasa, dia dimuliakan. Dia akan buat itu semua bagi kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau, kuasa kebangkitan itu terjadi. Terakhir, Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat saudara mau punya harapan kepada Tuhan tentang hari esok, Alkitab tuntut harus punya iman. Karena iman itu adalah dasar dari pengharapan. Dengan kata lain, saudara akan punya pengharapan kalau saudara ada iman. Saudara ada iman, saudara akan punya pengharapan. Dan pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah dia kecewakan. Karena dia hebat. Dan ujungnya dia akan membuat bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita rindukan. Tadi dikatakan masa depan hari esok, futuru. Sesuatu yang belum terjadi, tapi akan terjadi. Sesuatu yang belum kita lihat, tapi kalau kita punya iman yang benar kepada Tuhan, dia akan tunjukkan yang terbaik. Itulah yang terjadi bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati sekalian kita. Pemusik bisa tampil kembali di atas, dan pelayan perjamuan Tuhan juga bisa tampil ke depan. Kita nyanyikan pujian Sukacitaku Penuh. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau sore hari ini kami ada di dalam rumah. Dan saatnya kami akan mendapat pelayanan perjamuan Tuhan ini. Tuhan, Engkau melihat seluruh keberadaan kami. Kalau kami datang dalam keadaan tidak berlayak kepadamu, ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami.
Dan Engkau yang akan menjamah roti dan air anggur untuk menjadi tubuh dan darah-Mu, supaya di saat kami makan, kami minum, kami menerima Engkau dalam hidup kami. Tangan kami yang melayani Engkau kuduskan. Dalam nama Yesus kami terima pelayanan ini. Haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Ku dijadikan baru darah-Mu, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru sekali lagi darah-Mu. Sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Kita pegang roti kering ini dengan tangan kanan kita.
dan kita angkat tinggi di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati tubuh Yesus. Dia mengasihi engkau. Dia rela tubuhnya itu dihancurkan supaya engkau bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kembali kita pegang cawan dengan tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati darah Yesus. Darah ini sudah tercurah. Darah ini sudah menjadi harga tebusan bagi engkau. Darah ini yang sudah menyucikan engkau. Darah ini yang sudah membenarkan engkau. Dan darah inilah yang memungkinkan engkau menghampiri Bapa di dalam surga. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu. Kesediaan Bapak Kingking untuk pimpin doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Betapa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin tubuh dan darah-Mu sudah memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang ada persoalan Engkau sudah selesaikan Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Yang mati sudah dibangkitkan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengajar kami, mengingatkan kami, di dalam Engkau ada pengharapan yang luar biasa Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan Yesus ada kemenangan-kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu Tuhan, sehingga boleh Tuhan Yesus menjadi kehidupan, berdampak di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Pakai setiap pelayanannya Tuhan, dimanapun Engkau mempercayakannya pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, karena hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih, sebentar kami memberikan korban syukur Tuhan. Engkau mengurapi sehingga korban syukur kami ini Tuhan Yesus boleh Tuhan Yesus membantu pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wakil Gembala. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, sementara gelas-gelas perjamuan dikumpulkan, tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita untuk Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari memuji nama Tuhan, ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari memuji nama Tuhan, ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari memuji nama Tuhan, ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang minggu ini, Rebo tetap ada doa puasa dan pendalaman Alkitab jam 4:30 sore. Dan sesudah ibadah ini selesai ada baptisan air ya. Nanti pada hari Kamis pagi, jadi bukan pelayanan pemuda remaja, tapi Kamis pagi jam 10 ada ibadah peringatan 1 tahun sudah dipanggilnya Bapak Gembala kita di Yayasan Kabar Baik. Jam 10 pagi ya. Kamis sore pelayanan pemuda remaja di gereja jam 6 sore. Sabtu ibadah doa jam 5 sore. Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk yang mau doa pagi jam 4:30 pagi sampai 5:30 pagi.
Ibadah raya pertama jam 6 pagi minggu depan dan ibadah raya sore jam 4 sore. Barangkali ada yang baru pertama kali datang ikut ibadah di sini. Udah senior semua ya. Kalau ada yang baru datang, selamat bergabung dan kami menantikan kehadirannya di ibadah-ibadah selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, baik yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin. Memakai masker, sering cuci tangan, menjauhi kerumunan, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini di dalam doa. Anugerah heran sungguh indah. Anugerah heran sungguh indah, selamatkan orang dosa. Haleluya. Dulu aku buta, serta ku tersesat, balik dan lihat. Bait kedua, haleluya. Anugerah heran mengajarku, semua takutku lenyap. Betapa mahalnya anugerah Tuhanku saat aku percaya. Tuhan berjanji, Tuhan berjanji baik padaku. Firman-Nya harapanku, Dia perisaiku dan bagianku selama hidupku. Dulu aku buta, dulu aku buta, serta nanti yang terkasih Bapak Pendeta Edi Budiawan akan menutup ini di dalam doa. Haleluya. Kami sudah sampai di akhir ibadat kami kepadamu. Kami percaya Engkau ada bersama kami di dalam ibadat ini. Di saat kami memuji, memuliakan Engkau, Engkau sudah memberkati dengan sukacita. Di saat kami mendengar firman-Mu, Engkau sudah memberkati dengan pengharapan kami, supaya kami akan pulang dengan sukacita pengharapan yang mulia daripada Engkau. Berkatilah kami umat-umat-Mu yang datang, supaya berkat-Mu itu ada di dalam kehidupan kami, pribadi demi pribadi. Berkat-Mu itu ada di dalam rumah-rumah tangga kami masing-masing. Berkat-Mu itu ada di dalam tempat usaha pekerjaan kami, baik itu toko, bahkan kami yang bekerja serabutan, kami karyawan. Tuhan, Engkau berkati supaya kami bisa bekerja dengan baik. Berikanlah kami semua kesehatan yang baik. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, kami merindukan kasih sayang-Mu,
belas kasihan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan, Engkau berkati dengan kesehatan yang baik kepadanya. Engkau memberkati dengan kemampuan memikul tanggung jawab dengan baik. Berikan kepadanya hati yang mampu untuk melayani, supaya kami semua dapat digembalakan dengan baik. Keluarga Ibu Gembala, Engkau pelihara, Engkau berkati. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu. Kalau ada yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau lawat mereka di rumah masing-masing. Lawat mereka di pembaringan mereka masing-masing. Dan Engkau jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus yang sakit akan disembuhkan semuanya. Kami yang lemah Engkau kuatkan. Kami yang susah Engkau hiburkan. Kami yang ada dalam persoalan Engkau berikan jalan kelepasan. Supaya kami semua hidup dalam sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kekasih-kekasih, pulanglah Engkau ke rumah-Mu masing-masing. Dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih dari anak-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai semua kita mulai sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadat sore hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.